Shalom Alainu Gulam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Hashem. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan apakah Yesus adalah Kristen. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa arti kata Kristen itu sendiri. Sebab banyak orang yang belum memahami dan belum mengetahui arti daripada kata Kristen itu sendiri, teman-teman. Baik, kata Kristen dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yang artinya Christian, yaitu Christ dan Ian. Artinya sama seperti Indonesia dan Indonesian, teman-teman. Indonesia adalah nama sebuah negara yang kita tempati sekarang ini, dan Indonesian artinya orang-orang Indonesia. Demikian juga dengan Christ dan Christian. Christ itu adalah pengurapan atau yang diurapi, sementara Christian adalah orang-orang yang diurapi. Dan kata Christian itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu Christianos. Dan Christianos ini berasal dari kata Christos. Dan kata Kristus itu dalam Ibraninya adalah Masyiah atau Mesiah, ya teman-teman. Dan orang yang diurapi itu disebut dengan Masyihi, atau kalau orang yang diurapi atau samanya adalah Masyihim. Jadi kata Kristen ini sebenarnya adalah sebuah istilah, teman-teman. Di dalam bahasa Ibraninya, Masyiah atau Mesiah ini dalam perjanjian lama atau Tanakh dalam kitab Yahudi, ya teman-teman, adalah untuk menjabat dua jabatan penting, teman-teman. Apa itu jabatannya? Yaitu menjadi seorang imam atau pelayan di dalam bait suci atau kemah pertemuan atau bait Hamikdash, teman-teman. Jadi ketika orang-orang Lewi yang ditugaskan atau dipilih untuk melayani bait suci, maka para imam, bahkan imam besar pun diurapi, teman-teman, yaitu pengurapan dengan minyak untuk sebagai pengkhususan atau pengesahan bahwa orang yang diurapi ini dia sudah layak memangku jabatan tersebut. Demikian juga dengan raja. Di dalam Israel, raja yang akan duduk di istana, dia akan diurapi. Raja pertama di dalam bangsa Israel adalah Saul, dan Saul ini diurapi oleh Samuel Hanafi atau Nabi Samuel, teman-teman. Ketika ia menjadi seorang raja, Samuel akan menjadi raja, maksud saya, teman-teman. Samuel mengurapi Saul tersebut dan akhirnya Saul diikrarkan menjadi raja bagi bangsa Israel, teman-teman. Jadi kata Hamasyiah atau Masyiah ini, Mesiah, itu adalah kata istilah pengurapan untuk jabatan raja atau imam. Namun pada saat sekarang ini di dalam bangsa kita, maka Kristen ini sepertinya beralih arti, teman-teman. Orang-orang mengenalnya tidak lagi sebagai seorang yang diurapi atau yang dikhususkan, melainkan kata Kristen ini merujuk pada sebuah agama tertentu, yaitu agama Kristen. Jadi Kristen dikenal di Indonesia adalah sebuah agama. Bagaimana istilah ini bisa bergeser, teman-teman, menjadi sebuah label agama? Sebenarnya tidaklah demikian, teman-teman. Kisahnya adalah ketika
para orang-orang Yahudi dalam masa itu ketika dijajah oleh bangsa Roma, mereka berpencar, teman-teman. Mereka berpencar melarikan diri keluar dari bangsa Israel. Dan di sana ada banyak orang-orang Judaism yang berkumpul di sana, yang mereka adalah pengikut Yesus. Maka mereka mengikrarkan diri sebagai orang-orang pilihan. Di sana juga terdapat seorang yang bernama Paul atau Saul, yang berubah nama menjadi Paul atau Paulus yang kita kenal. Mereka mengikrarkan diri sebagai Kristianos atau orang yang diurapi, orang-orang yang dipilih. Namun tetap saja mereka beragama Yudaism pada saat itu, teman-teman. Dan mereka terus berkembang dan mereka terus belajar Torah pada saat itu, teman-teman. Jadi kelompok Kristen ini sesungguhnya adalah orang Judaism. Dan dalam kesehariannya banyak orang-orang di luar Kristen yang tertarik. Maksud saya orang-orang di luar Israel tertarik dengan agama Yudaism, teman-teman. Khususnya di orang-orang yang berjulukan Kristen ini, teman-teman. Kelompok daripada Yesus ini. Dan orang-orang di luar Yahudi atau Israel ini, mereka bergabung, teman-teman. Bergabung bersama dengan orang-orang Judaism atau orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang yang bersatu dengan pengikut atau murid-murid Yesus pada saat itu, teman-teman. Dan akhirnya ketika terjadi perpecahan antara orang asli Israel dan orang-orang non-Israel, mereka melihat bahwa kehidupan orang-orang Israel atau keyakinan Yudaism ini sangatlah berat untuk mereka ikuti, teman-teman. Seperti tidak boleh makan makanan yang di luar daripada Torah. Jadi seperti makanan-makanan yang tidak bersisi, tidak bersirip, itu tidak boleh dimakan, teman-teman. Makanan yang tidak bermamah biak itu tidak boleh dimakan, teman-teman. Jadi bagi mereka yang bergabung dengan Judaism ini, mengetahui bahwa cara hidup orang-orang Judaism ini sangatlah sulit bagi mereka. Kebiasaan mereka yang biasa memakan hewan laut misalnya yang tidak bersisik dan bersirip ini, harus masuk atau ikut ke dalam Judaism. Mereka harus ikut ajaran Judaism bahwa hanya boleh makan makanan yang bersisik dan bersirip bagi hewan yang hidup di air. Sementara hewan yang hidup di darat adalah mereka atau hewan-hewan yang memamah biak dan berkuku belah dua, teman-teman. Oleh karena kehidupan gaya hidup yang sulit, akhirnya orang-orang non-Yahudi ini memisahkan diri dari kelompok Judaism ini, kelompok orang-orang Yahudi asli ini, dan mereka pun akhirnya membuat kelompok sendiri. Kelompok yaitu kelompok Kristen, teman-teman. Dan mereka memisahkan diri dari orang-orang Yahudi dengan menamakan diri sebagai orang Kristen dengan aturan-aturan yang berbeda dari Judaism, teman-teman. Mereka mulai beribadah pada hari Minggu dan persepuluhan dan persembahan tidak lagi
untuk bagi orang-orang Lewi, melainkan bagi pemuka pimpinan pelayan mereka sendiri, teman-teman. Itu sejarahnya. Dan hingga sekarang ini kita mengenalnya bahwa Kristen itu adalah sebuah agama karena itu tadi, teman-teman. Namun arti yang sebenarnya adalah bahwa Kristen itu adalah orang-orang yang diurapi, orang-orang pilihan, teman-teman. Itu bukanlah sebuah agama, itu bukanlah label agama, namun istilah bagi orang-orang yang akan memangku jabatan, teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, sampai jumpa, Lehi Traut.